Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua. Dan semoga di tahun yang baru ini kita boleh semakin terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita kerjakan di dalam menjalankan satu panggilan Tuhan untuk mencapai keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hari ini tanggal 1 Januari 2021, di mana gereja memperingati tentang hari di mana Yesus berusia ke-8, dia diserahkan disunat di Bait Allah, dan kita akan coba belajar apa makna spiritual di balik dari hari sunat Yesus Kristus ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah ikon di mana Yesus diserahkan kepada Simeon dan dia disunat pada hari yang ke-8 seperti catatan Lukas di dalam Lukas 2 ayat 21 di situ dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung di dalam rahim ibunya. Nah, ini Yesus adalah inkarnasi dari firman Allah yang adalah Allah, yang firman itu adalah bersama dengan Allah dan adalah Allah menjadi mengambil wujud manusia, lahir dalam keluarga atau dalam tradisi Yahudi, sehingga sebagai manusia Yesus juga mengikuti atau menaati hukum Taurat seperti yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat 12 ayat yang ketiga. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Dan Yesus sebagai manusia yang hidup di dalam hukum Taurat dan menaati hukum Taurat itu, maka orang tuanya yaitu Maria menyerahkan Yesus untuk disunat pada hari yang ke-8. Kemudian di hari istimewa ini juga Yesus diberi nama, ya, bayi tersebut diberi nama yaitu Yesus yang artinya keselamatan. Nah, kita akan bahas ayat ini, Lukas 2:21 ini, apa yang diajarkan oleh gereja dan Bapak gereja kepada kita tentang hari sunat Kristus ini. Sehingga pada hari yang ke-8 ini jatuh pada tanggal 1 Januari, pada setiap tanggal 1 Januari. Dan di dalam kalender sipil itu adalah hari tahun baru. Nah, jadi hari ini hari tahun baru kita memperingati hari di mana Yesus Kristus disunat. Tentu saya akan mulai pembahasan ini dari satu topik tentang sunat rohani, ya. Nah, Yesus adalah satu keturunan dari Abraham, yang keturunan Abraham yang sebetulnya adalah tanda sunat. Tapi bukan lagi sunat yang dilakukan dengan tangan manusia, melainkan sunat Kristus, yaitu di dalam baptisan. Nah, ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 11-12, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini sebetulnya adalah satu garis yang linear dengan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, di mana umat Allah atau umat Israel pada waktu itu yang adalah umat pilihan melakukan sunat sebagai satu tanda, sebagai satu tradisi di dalam hukum Taurat yang harus dipenuhi, yang harus ditaati. Tetapi sebetulnya mengapa misalnya dalam imamat setiap bayi pada umur 8 hari dia harus disunat? Nah, kalau kita membaca imamat dalam kacamata Injil Lukas atau kacamata Perjanjian Baru, maka ini adalah sebuah bayang-bayang dari satu sunat Kristus yang akan datang. Ya, satu bayang-bayang dari satu sunat Kristus yang akan datang, dan sunat Kristusnya adalah sunat rohani, bukan sunat dengan tangan manusia. Nah, Yesus pada umur yang ke-8
pada satu sisi dia melakukan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia karena dia lahir dari keturunan Abraham, bangsa Israel, keturunan Daud, sehingga dia menaati hukum Taurat tersebut. Tetapi Paulus dalam Kolose pasal 2 tadi menceritakan ini adalah satu satu bayang-bayang dari sunat Kristus yang akan datang. Ya, dan kita tahu kita mengalami sunat itu sunat Kristus yang adalah sunat rohani, bukan dengan sunat tangan manusia. Nah, ada satu tafsiran yang menarik dari Bapak Gereja yang bernama Cyril dari Alexandria. Dia mengatakan bahwa tentang tafsiran surat Kolose 2 ayat 11 dan 12 tadi, bukan sunat yang diperhitungkan ya untuk segala sesuatu, ataupun sunat ataupun tidak bersunat, dia katakan. Tetapi pada hari yang ke-8, Kristus bangkit dari kematian dan memberikan kita sunat Kristus. Dan kita lihat kenapa dikatakan itu pada hari yang ke-8, dikatakan dia bangkit dari kematian. Nah, kita tahu selama masa-masa penderitaan 6 hari, Yesus itu menjalani masa penderitaan, ya. Puncaknya adalah dia disalib, kemudian hari ke-7 Sabat, kemudian hari ke-8 hari Minggu, hari pertama di bulan di hari pertama di dalam satu minggu itu adalah hari Minggu atau hari yang ke-8, Kristus bangkit dari kematian dan memberikan kita sunat spiritual, kata Cyril. Dia kemudian melanjutkan perintah ini kepada para rasul, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan inilah yang kita percayai bahwa sunat rohani ini sama seperti di dalam baptisan. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam Kolose 2 ayat 11, kita yang sudah disunat dalam Kristus sudah menanggalkan manusia yang berdosa, dikubur dalam baptisan, kemudian dibakar oleh kerja kuasa Allah. Satu. Jadi, saudara, ketika kita percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita tuh kita ikut mengalami kematian dan kebangkitan. Dan itulah yang disebut dengan spiritual circumcision, ya, sunat, di mana secara spiritual daging kita, tubuh kita itu ditanggalkan, dikuburkan, dan mengambil bagian di dalam kebangkitan Kristus. Nah, di sini dikatakan, dan ini Yesus pada hari itu juga diberi nama, ya. Dan ini menunjukkan kepada Yosua, Yesus atau Yosua di dalam Perjanjian Lama yang menjadi pemimpin dari bangsa Israel setelah Musa, dia juga melakukan yang sama, ya. Ketika dia memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah Kanaan, dia kemudian berhenti dan melakukan sunat di situ dengan pisau yang terbuat dari batu. Nah, ketika kita juga menyeberangi Sungai Yordan, Kristus menyunatkan kita dengan kuasa Roh Kudus, kata Cyril. Ya, bukan hanya tidak hanya dengan menyucikan daging, tetapi juga memotong tubuh kita, ya, di dalam bukan hanya memotong menyucikan daging, tetapi juga memotong segala kekotoran di dalam jiwa kita. Nah, pada hari yang ke-8 Kristus disunat. Begitu juga kita tuh menerima dia mendapat namanya. Nah, ini artinya apa? Kita diselamatkan oleh dia, melalui dia atau melalui nama itu. Jadi di dalam dia kamu disunat dengan satu sunat bukan dengan tangan manusia, ya. Kamu menanggalkan tubuh dosamu di dalam sunat Kristus, ya. Kamu dikubur di dalam baptisan, dan kamu juga dibangkitkan bersama dengan dia. Jadi kematiannya adalah untuk kepentingan kita, keselamatan kita. Begitu juga dengan kebangkitannya dan sunatnya. Sebab dia mati sehingga kita bisa mati bersama dengan dia di dalam mematikan dosa. Kita lagi tidak hidup untuk dosa atau hidup untuk daging tadi. Sehingga jika kita telah mati bersama dengan Kristus, kita juga akan hidup bersama dengan dia. Dan dikatakan bahwa mati bagi dosa bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia tanpa dosa. Bukan juga karena ditemukan bersalah atas
perkataan dia ataupun atas perbuatan dia. Sehingga ketika kita mati bersama dengan dia, ketika dia mati, begitu juga kita akan bangkit bersama dengan dia. Inilah yang disebut sebagai sunat Kristus. Itu adalah sunat yang yang sama seperti baptisan, di mana dengan sunat itu kita dipotong, manusia lama, daging lama kita itu ditanggalkan, mengenakan manusia yang baru, tubuh dan jiwa yang baru. Nah, untuk hal inilah kenapa kita tidak lagi melakukan sunat secara tangan manusia atau sunat secara fisik, tetapi sunat secara rohani, karena baik tubuh dan jiwa kita itu sudah mengalami yang namanya sunat Kristus, karena kita sudah dibaptis, dikubur, dan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi saudara, sunat Kristus atau kita mati dan kita bangkit bersama dengan Kristus itu, pertama kita menunjukkan bahwa kita adalah keturunan dari Abraham. Ya, tidak bisa dari keturunan Abraham, walaupun secara oleh karena kita menempel kepada Kristus, maka kita disebut descendant of Abraham, karena kita mengalami sunat yang sama. Sedangkan sunat yang dialami oleh keturunan Abraham di dalam perjanjian lama itu adalah sunat dengan buatan tangan, dengan tangan manusia. Ini adalah satu gambaran bahwa akan ada sunat Kristus yang akan datang, di mana kita akan menanggalkan kulit. Ya, karena sunat itu memang dikitan, artinya ada sepotong kulit kecil yang akan dipotong, dan itu menunjukkan bahwa itu dikubur, ditanggalkan, dan dibangkitkan. Kemudian kita perhatikan lagi di sini penanggalan tubuh dosa. Menurut Athanasius, sunat Tuhan adalah tanda penanggalan tubuh dari kemanusiaan lama. Ya, Athanasius mengatakan sunat itu menunjukkan bahwa kita menanggalkan kelahiran yang lama, manusia yang lama, kemudian kita mengenakan the birth of the body, ya, kemanusiaan yang baru, dan itu ditandakan dengan future baptism, gitu ya. Nah, nanti pada tanggal 1 minggu lagi kita akan memperingati yang namanya Theophany, di mana Kristus dibaptis, dan itu menunjukkan bahwa ketika Yesus itu dibaptis, dikatakan maka ini adalah satu tanda lagi bahwa kita akan mengalami hal yang sama, yaitu kita dibaptis, berarti kita ikut dikuburkan dan kita ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga di sini dikatakan sunat merupakan satu tanda penanggalan tubuh dari kemanusiaan lama. Cyril de Alexandria juga menyatakan hal yang sama, bahwa pada hari yang ke-8 sunat adalah yang dilakukan adalah sunat secara daging di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian yang baru pada hari yang ke-8 Kristus bangkit dari kematian, dan itu menunjukkan itu adalah sunat Kristus yang kita alami. Jadi kalau perjanjian lama pada umur yang ke-8 hari bayi-bayi itu disunat, tapi kita pada hari yang ke-8 kita sunat, yaitu sunat Kristus, di mana kita dibaptis, artinya kita ikut dikubur dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itulah spiritual circumcision, ya, atau sunat rohani atau sunat Kristus tadi. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini dibuat di bawah hukum Taurat. Kemudian sisi lain kita lihat di dalam ikon ini Yesus diserahkan dan disunat, ya. Nanti kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat 22, di mana nanti pada umur ke-40 hari Yesus diserahkan di bait Allah. Nah, pada umur yang ke-8 ini Yesus disunat dan kemudian diberi nama Yesus. Nah, ini artinya di sini kita perhatikan Kristus sekarang dibuat seolah di bawah hukum Taurat. Dia dibuat di bawah hukum Taurat atau takluk di bawah hukum Taurat. Dan dia menjadi serupa dengan hukum Musa dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Kemudian dia menggenapi hukum Taurat dalam Matius 3 ayat 15. Untuk apa? Mengangkat gereja hukum ke dalam gereja anugerah, menjadi Israel Allah yang baru dalam Galatia 6 ayat 16. So, kita baca dalam Galatia 6
ayat 16 di situ dikatakan, Galatia 6 ayat 16, dan semua orang yang memberi diri yang dipimpin oleh patokannya tuntunan kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah Israel yang baru, ya. Oleh karena apa? Karena Kristus yang dimana kita itu disunat bisa rohani, sunat Kristus, sehingga kita menjadi Israel Allah yang baru. Tadi yang seperti dikatakan, kita menjadi descendant of Abraham by Christ, yang dikatakan oleh Cyril, ya. Kita menjadi organisme theanthropic, artinya ke dalam tubuhnya, seperti yang dikatakan oleh Ambrosius dari Milan, dikatakan siapa anak ini. Tetapi kita yang berkata anak ini telah lahir, kita dia dibuat seolah-olah di bawah hukum Taurat, tapi dia redeem them, menembus mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Kemudian kita lihat hari yang ke-8 juga Yesus diberi nama. Ya, nama Yesus yang diterima Tuhan pada saat dia disunat, itu berarti namanya adalah juru selamat. Yaitu di dalam bahasa Yunani, nama Tuhan kita adalah Soter atau juru selamat. Yang dalam Matius 1 ayat 21. Hari tahun baru 1 Januari ini adalah hari nama Yesus diberikan, atau disebut sebagai hari soteria atau hari soter, hari keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hari sunat juga adalah hari ke-8. Nah, ini yang menandakan kehidupan yang baru, seperti Kristus yang bangkit pada hari ke-8 setelah 6 hari mengalami penderitaan, dan hari ke-7 atau Sabat dia beristirahat di dalam kubur, masuk dalam kerajaan maut, mengobrak-abrik kerajaan maut itu, dan dia melepaskan semua orang yang telah memiliki pengharapan kepada dia, sehingga pada hari yang ke-8 itu dia bangkit dan membawa orang-orang di dalam kubur itu masuk ke dalam Firdaus. Hari ke-8 adalah hari yang baru bagi umat manusia. Nah, BD menuliskan bahwa kita yang disunatkan bersama dengan dia akan enjoy, ya, menyatu dengan dia. Dan kita lihat, kita menyatu dengan dia ini adalah satu ketaatan dan take compassion, ya, on them who being placed under the law. Dan kita lihat BD mengatakan sunatnya ini adalah sunat yang mendatangkan satu kesembuhan, ya. Itu artinya apa? Untuk menyembuhkan dosa asali kita. Di mana pada waktu kita dibaptis, disitulah dosa-dosa itu dikubur dan kemudian kita bangkit. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam baptisan ini, kita bisa lihat, ya, ada 3 refleksi yang saya tulis. Yang pertama adalah surat Kristus menandakan kerendahan hati dan ketaatan Kristus kepada Allah. Kita yang telah disunat oleh sunat Kristus juga harus merendahkan hati dan taat kepada Allah. Yang kedua, sunat Kristus adalah tanda baptisan yang dikenakan pada Yesus. Sunat Kristus bagi kita adalah sunat rohani di dalam baptisan, manunggal dengan kematiannya, penguburannya, dan juga kebangkitan Kristus. Jadi kita tidak lagi melakukan sunat secara fisik, tetapi sunat secara spiritual. Itu artinya apa? Kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru di dalam baptisan. Sunat Kristus adalah tanda penanggalan tubuh dosa dengan askesis setiap hari, memotong manusia daging kita menuju kehidupan yang semakin kudus. Jadi 3 poin penting secara spiritual yang bisa kita kerjakan, ya. Ketika kita sudah dibaptis di dalam Dia, kita mengalami yang namanya sunat rohani atau sunat Kristus. Dan ini berarti kita menyatu di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya, sehingga kita memang sudah memotong manusia daging kita, yang ada sekarang adalah daging dan jiwa yang baru menuju satu kehidupan yang semakin kudus. Nah, itulah artinya sunat Kristus itu. Dan sebelum Tuhan menjalankan itu semua, dia sebagai bayi yang berumur 8, dia diberi sunat, dia disunat, dan itu menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan Kristusnya, dan sekaligus dia menggenapi seluruh hukum perjanjian lama itu tanpa
satu iota pun dia abaikan. Nah, kita yang telah disunat oleh Kristus itu juga harus merendahkan hati dan taat kepada Allah seperti yang dikerjakan oleh Kristus ini. Nah, kiranya di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, 1 Januari ini, kita boleh mengawali hari ini dengan dengan mempelajari teks ini, bahwa kita adalah di tahun yang baru ini, tahun yang lalu, kita sudah menanggalkan semua mungkin hal-hal yang jelek, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, kita tanggalkan itu semua. Kira di tahun yang baru, tahun yang 2021 ini, kita memakai kembali, diingatkan kembali dengan memulai hari ini bahwa kita sudah mengalami sunat Kristus. Itu artinya manusia lama saya, tubuh dan jiwa saya menjadi baru, menanggalkan yang lama, dan kita menjadi manusia yang baru di tahun yang baru ini dengan terus merendahkan hati kita, memohon belas kasihan Allah, dan juga taat kepada Dia. Ya, merendahkan hati kita, meminta belas kasihan, bersinergi dengan Dia, dan kemudian kita mendapatkan anugerah itu karena kita sudah bangkit bersama dengan Dia di dalam sunat Kristus tadi, sehingga dengan anugerah itu kita bisa kerjakan untuk ketaatan kita. Ya, anugerah itu berfungsi untuk memurnikan kita dalam satu ketaatan, menerangi hati kita, menerangi tubuh dan jiwa kita, lalu memurnikan kita dalam ketaatan dan akan menguduskan kita ketika Kristus datang yang kali kedua. Kiranya melalui hari sunat Yesus ini, kita mengawali tahun baru ini dengan semakin bersandar kepada Tuhan, karena memang kita sudah menyatu dengan Dia. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, bahwa kita hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi saya sudah disunat oleh Kristus. Artinya saya sudah menanggalkan yang lama, Kristus sudah hidup di dalam aku, dan aku di dalam Kristus, sehingga kita bersama-sama dengan Allah, bersinergi dengan Kristus, mengarungi, menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan menolong kita melalui perenungan ini, kita bisa belajar 3 hal hari ini, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita adalah merendahkan hati, taat kepada Dia, dan kita sudah menjadi manusia yang baru, dan kita harus semakin menuju kehidupan yang semakin kudus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita di sepanjang tahun ini. Thank you semuanya. God bless us.